Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan melanjutkan topik mengenai hegemoni. Tapi kali ini saya akan membahas tentang 3 tingkatan hegemoni menurut pemikirannya Gramsci. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya dan semoga memberikan manfaat. Langsung saja kita bahas. Wadaw. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa konsensus itu adalah bagian yang cukup krusial dalam pemikiran Gramsci mengenai hegemoni. Bagi Gramsci, konsensus yang diterima oleh kelas pekerja itu pada dasarnya sifatnya pasif. Artinya konsensus terjadi bukan karena kelas pekerja yang menganggap struktur sosial yang ada itu adalah keinginan mereka. Akan tetapi itu lebih karena mereka kekurangan atau tidak memiliki akses untuk memahami basis konseptual yang memberikan mereka kemungkinan untuk memahami realitas sosial secara nyata dan efektif. Nah, bagi Gramsci, konsekuensinya karena kurangnya basis konseptual dari kaum buruh, karena kaum buruh itu waktunya dipaksa untuk dihabiskan untuk bekerja menggunakan otot daripada membaca atau menjadi kaum intelektual, maka pada dasarnya konsensus itu terjadi karena pendidikan dan mekanisme kelembagaan yang memang sudah disistematisasikan untuk menjadi alat kekuasaan bagi mereka. Itu intinya. Pendidikan yang ada, kalau kita bahas pendidikan ya, pendidikan yang ada itu tidak dapat membangkitkan kehendak atau keinginan atau kemampuan para buruh untuk berpikir kritis dan sistematis. Kok bisa demikian? Ya mungkin kalau kalian refleksikan pada saat ini ya, seberapa banyak sih guru itu yang mengajarkan critical thinking atau pola berpikir kritis? Seberapa banyak sih buku-buku yang menyisipkan kajian-kajian atau studi berpikir kritis? Seberapa banyak prodi apapun, jurusan apapun yang menyisipkan critical thinking sebagai suatu mata kuliah yang krusial? Seberapa banyak sih orang yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis? Yang banyak itu kita selalu dipaksa untuk berpikir mengenai bagaimana menjadi orang sukses, bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana meningkatkan ekonomi Indonesia, bagaimana meningkat atau berpikir secara efisien, bukan berpikir secara kritis, bagaimana kita bisa mendapatkan profit, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mempekerjakan orang lain daripada menjadi pekerja dan lain sebagainya. Itulah sistem pendidikan kita yang memang, mohon maaf, tidak mengajarkan suatu pola untuk mendidik generasi menjadi generasi yang berpikir kritis dan sistematis. Makanya jangan kaget kalau para buruh, kalau Anda tanya tentang tokoh-tokoh revolusi atau bagaimana nasib mereka dan perjuangan kelas mereka hanya akan menjawab sekedarnya karena mereka hanya bekerja untuk urusan perut, bukan untuk urusan akal. Begitu juga untuk mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, partai politik, media massa, atau apapun itulah yang kita konsumsi setiap hari. Itu sudah berada dalam kontrol pihak yang mendominasi. Jadi jangan heran kalau media massa itu juga dimiliki oleh orang-orang yang juga berkecimpung di wilayah pemerintahan. Orang-orang swasta yang memiliki stasiun televisi, memiliki media massa, atau influencer sosial media, itu mereka sudah dalam tanda kutip ya dibooking oleh pemerintahan. Artinya mereka menjadi instrumen, menjadi aparat untuk menegaskan ideologi dari pemerintah. Ideologi apa? Ya untuk menguasai rakyatnya. Pemerintah tidak akan memberikan celah untuk dikritisi oleh rakyatnya. Oke lah, kalau ada beberapa orang yang mengatakan, ya memang saya boleh dikritik. Tapi ketika kita mencoba mengkritik di media sosial, apa yang terjadi? Kita tidak bisa membahasnya karena semuanya sudah paham. Mungkin akun kita akan di-ban, akun kita akan diserang oleh ya oknum-oknum yang membela pemerintahan dan sejenisnya. Jadi itulah kesimpulan dari watak dari suatu konsensus dalam masyarakat kapitalis yang paling nyata, yang paling sesungguhnya.
di mana kesadaran yang bertentangan itu akan selalu direduksi dan diredupkan. Hegemoni yang dilakukan oleh kelas borjuis itu merupakan hasil konsensus yang samar-samar, yang tidak muncul di permukaan. Persis kayak polisi nyamar menjadi tukang bakso. Nggak mungkin lah suatu penggerbekan atau suatu proses penguasaan terhadap orang itu dilakukan secara terbuka. Pasti dilakukan di bawah meja, dilakukan secara tidak sadar. Berdasarkan realitas ini, maka Gramsci itu menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan hegemoni itu ya. Yang pertama itu adalah hegemoni integral atau hegemoni total. Hegemoni ini ditandai dengan adanya afiliasi massa yang mendekati totalitas, di mana masyarakat itu memperlihatkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Hubungan yang kokoh itu terlihat dari adanya hubungan antara organisasi dengan pemerintah dan yang diperintah. Jalinan hubungan itu tidak diliputi oleh dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Misalnya, kayak di Prancis sesudah adanya suatu revolusi. Kemudian yang kedua adalah hegemoni yang dekaden atau hegemoni yang merosot. Pada hegemoni tingkat kedua ini, dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat, di mana hegemoni ini menampakkan adanya potensi disintegrasi dengan sifat potensial. Disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi di bawah permukaan kenyataan sosial. Artinya, sekalipun sistem yang telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun mentalitasnya masih tidak sungguh-sungguh atau selaras dengan pemikiran dominan dan subjek hegemoni. Itu yang terjadi dalam hegemoni dekaden atau hegemoni yang merosot. Maksudnya itu adalah bagaimana kekuasaan itu menjadi semakin hilang. Jadi oleh karena itu integrasi budaya maupun politik itu mudah runtuh. Situasi seperti inilah yang disebut sebagai Gramsci hegemoni merosot. Kalau kita contohkan ya kayak di Indonesia lah. Mengapa kalau misalnya pemerintah sedang ngomong tentang COVID-19 misalnya, pemerintah sudah tidak bisa lagi memiliki kuasa untuk mengatur masyarakat untuk menolak dan percaya pada mereka. Nah, hegemoni pemerintah kalau dalam konteks COVID ini sudah mulai merosot karena masyarakat sudah mulai tidak percaya. Oke. Kemudian hegemoni yang minimum pada tingkatan ini, hegemoni ketiga ini dijelaskan pada merupakan bentuk yang paling rendah dibandingkan tingkat yang sebelumnya. Hegemoni pada tahap ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit komunis, politis, dan intelektual yang berlangsung secara bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Disinilah kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Kelompok hegemoni ini malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan negara yang dicita-citakan oleh kelompok-kelompok hegemonis itu. Nah, contoh yang paling mudah untuk memahami hegemoni yang paling minimum ini adalah kalau Anda misalnya membaca suatu artikel atau apalah, kalau ada suatu negara atau ada suatu pemerintahan di dalam suatu negara yang mana masyarakatnya itu tidak atau enggan sama sekali menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah, itu yang disebut sebagai hegemoni minimum. Dan ini yang paling berpotensi untuk terjadi suatu anarkisme. Mengapa? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena pihak yang mendominasi itu tidak pernah mendengarkan keinginan atau mendengarkan kepentingan dari rakyat. Kalaupun misalnya Anda itu gampangannya kayak majikan dan pembantu lah. Anda mengedepankan keinginan Anda tanpa mempedulikan kebutuhan dari si pembantu, maka pembantu itu akan hengkang atau akan menolak untuk membantu Anda. Mengapa? Kalau Anda nggak ngasih gaji dia, ya otomatis dia nggak akan melakukan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda ngasih gaji dia meskipun kecil, dia akan melakukan apa yang majikan itu lakukan. Pemerintah kalau tidak sama sekali mewakili aspirasi rakyatnya, maka rakyat jelas tidak akan percaya 100% terhadap apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya kalau misalnya pemerintah itu ingin mendominasi rakyat, kemudian dengan memberikan iming-iming, yang mana iming-iming itu dibutuhkan oleh rakyat, maka pemerintah masih memiliki kuasa hegemoni terhadap rakyat. Tapi kalau tidak, maka itu yang terjadi dalam hegemoni minimum.
Jadi hegemoni itu tarafnya itu terjadi pada bagaimana negosiasi itu dilakukan. Suatu proses menguasai itu tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, karena kekerasan akan menciptakan suatu oposisi. Suatu proses penguasaan bisa dilakukan dengan hegemoni. Hegemoni total itu adalah bagaimana suatu kelompok elit itu mensistematisasi semua aspek, mulai aturan, pendidikan, pemahaman moral, dan lain sebagainya. Itu selalu dirujukan pada pemerintah atau penguasa, sehingga rakyat tidak bisa melakukan apapun. Itu disebut sebagai hegemoni total. Tapi kalau yang semi hegemoni atau hegemoni dekaden itu yang merosot, itu mulai tidak sinkron antara apa yang dikatakan dengan praktiknya, sehingga kepercayaan atau kuasa atau hegemoni itu semakin menurun. Contohnya kayak di kasus COVID yang saya contohkan tadi. Kemudian yang paling terakhir itu yang paling merosot, di mana penguasa itu sudah tidak memiliki, memiliki kuasa paling minimum terhadap kelompok yang didominasi. Dan itu terjadi karena terlalu mementingkan keinginan kelompoknya daripada aspirasi yang diinginkan oleh kelompok yang didominasi. Jadi seperti itu yang bisa saya katakan mengenai tingkatan hegemoni yang dijelaskan oleh Gramsci. Dan semoga memberikan manfaat, dan jika ada kekurangan ya mohon maaf, karena saya bukan perpustakaan berjalan. Thanks.